Baiklah teman-teman, kita lanjut ke bagian dalam. Yang pertama kita bahas mengenai atrium, yaitu atrium dextra atau atrium kanan. Nah, atrium ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada atrium proprium dan atrium auricula. Nah, auricula ini itu seperti ini bentuknya. Auricula bisa bilang itu kayak penutup sih. Nah, di auricula ini itu ada otot-otot berbentuk sisir. Nah, ini kan seperti sisir ini yang disebut dengan musculus pectinati. Sedangkan jika kita lihat di dalamnya, ini adalah ada atrium propriumnya. Batasnya itu di sini. Yang bagian dalam disebut dengan crista terminalis. Sedangkan yang di luar atau di sini itu disebut dengan sulcus terminalis. Nah, atrium kanan ini terdapat beberapa lubang yang menyambung. Yang pertama ada vena cava superior, lalu ada vena cava inferior, ostiumnya maksudnya, lubang yang mengarah ke situ. Lalu ada ini sinus coronarius. Lalu ada lagi yang kecil-kecil yang namanya foramina venarum minimorum. Dan satu lagi itu ostium atrioventricularis dextra yang menghubungkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Nah, pada ostium vena cava superior itu tidak memiliki katup. Sedangkan yang bagian bawah itu memiliki katup. Seperti yang semua vena-vena besar yang ada pada inferior jantung itu memiliki katup yang berfungsi ketika kan ada yang namanya gaya gravitasi. Ketika darah dipompa ke atas, nanti dia tidak balik lagi ke bawah. Bisa dibilang untuk melawan gaya gravitasi. Nah, katup yang ada di vena cava inferior ini disebut dengan valvula etasia. Valvula etasia. Sedangkan yang katup yang berada di ini sinus coronarius ini sinus coronarius ya. Itu adalah valvula tebesia atau valvula sinus coronarius. Nah, di bagian dinding ini kan tadi yang memisahkan antara atrium kanan dan atrium kiri itu adalah septum interatrium. Di sini ada seperti cekungan, itu disebut dengan fossa ovalis. Fossa ovalis. Dan bagian yang menonjol di sebelahnya itu disebut dengan limbus fossa ovalis. Nah, ini nanti berkaitan dengan penyakit dengan embriologi sebenarnya. Ini untuk beberapa orang yang memiliki penyakit atrial septal defect itu tidak menutup. Normalnya kan ini menutup. Jadi pada orang penyakit ASD itu antara atrium kanan dan atrium kiri itu berhubungan. Jadi dia tidak menutup. Nah,
Di septum interatrium tadi, di sini juga, di sekitar sini, ada lubang yang namanya foramina venarum minimarum. Itu lubang-lubang itu merupakan muara dari vena cordis minima atau vena tebesian yang langsung masuk ke muara atrium dextra. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai apa itu sinus coronarius. Sebenarnya ini akan saya jelaskan mengenai koroner. Namun coronarius sinus. Nah, kan darah itu kan perlu, kan jantung kan sebagai pemompa darah itu juga perlu yang apa namanya, asupan darah. Nah, asupan apa namanya, pembuluh darah vena yang mengaliri dari jantung itu akan bermuara ke sini, sinus coronarius, dan langsung masuk ke ventricle kanan. Kalau bagian tubuh yang lainnya kan ini masuk ke vena cava inferior, namun yang di sinus coronarius ini akan masuk ke ventricle kanan. Atrium kanan maksud saya. Melalui sinus coronarius. Nah, ini tadi apa namanya? Valvula disebut dengan valvula tebesian. Ya, di sini ada katup ya. Katup itu seperti ini. Dia mencegah gaya gravitasi. Kalau di sini tadi yang vena cava inferior tadi valvula etasia. Nah, namun yang apa tadi namanya? Vena cordis minima itu juga mengaliri darah dari jantung menuju ke atrium, namun dia tidak melewati sinus koroner. Coba kita lihat apakah ada vena cordis. Oh, ada. Nah, ini dia. Ini kan seperti yang saya bilang tadi, ini ada apa namanya, vena itu kan melalui sini ke atrium melalui sinus coronarius. Sedangkan yang ini tadi enggak. Vena cordis minima namanya. Itu langsung ya bermuara melalui foramina venarum minimarum. Baik, selanjutnya untuk ventricle kiri tidak berbeda jauh. Dia juga memiliki apa namanya, auricula. Ini ada auricula sinistra. Ini auricula, sedangkan ini atriumnya juga. Nah, untuk atrium sinistra sendiri itu tekanannya lebih kuat daripada yang kanan. Karena atrium sinistra ini dia menerima darah dari paru-paru. Kan urutannya kan dari apa namanya, vena cava inferior superior itu mengarah ke sini, atrium kanan, lalu ke ventricle kanan, setelah itu masuk ke paru-paru lewat sini, lewat truncus pulmonaris, lalu masuk ke paru-paru, setelah paru-paru menuju ke apa namanya, atrium kiri. Nah, di situ. Lalu ke ventricle kiri dan ke aorta. Baik, itu untuk atrium. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.